10.000, 20.000. Gimana sih cara menyimpan uang untuk traveling? Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Miss Turis bersama saya Bella, yang kali ini akan memberikan tips bagaimana caranya menyimpan uang untuk traveling. Ada banyak orang yang bertanya pada saya, apakah Miss Turis itu uangnya banyak? Buat kamu yang penasaran apakah saya memiliki uang yang banyak? Jawabannya benar sekali, uang saya ada banyak banget. Nih, kamu bisa lihat kan, satu gepok saya bisa kipas-kipas saking banyaknya uang yang saya punya. Tapi sebenarnya yang saya lakukan untuk bisa membiayai jalan-jalan saya yang cukup sering itu adalah saya saving money. Gimana caranya? Kali ini saya akan memberikan beberapa cara menyimpan uang untuk traveling. Itu saya seru sendiri ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Kenapa? Supaya kamu bisa lebih fokus. Ketika kamu sudah menentukan tempat tujuan yang ingin kamu datangi, biasanya sih kamu akan lebih semangat untuk mencapai impianmu itu. Yang kedua, set prioritas. Saya itu tipe orang yang amat sangat boros banget. Tapi kalau udah berhubungan dengan yang namanya traveling, saya akan amat sangat fokus untuk menyimpan uang. Kenapa? Karena itu tadi prioritas. Contoh, saya ceritanya pengen pergi ke Brazil. Ketika saya sudah menentukan tujuan saya ingin pergi ke Brazil, biasanya saat akan mengeluarkan uang, tak saya berpikir, kira-kira kalau misalnya gue ngabisin duit buat ini, tabungan ke Brazil nanti gimana? Jadi mungkin kamu harus juga menentukan prioritas dalam kepalamu saat kamu mau menghabiskan uang. Yang ketiga, buka rekening khusus untuk traveling. Jadi misalnya gini, kamu sudah punya rekening untuk sehari-hari. Saat kamu sudah menentukan tujuan untuk traveling, langsung deh buka rekening baru khusus untuk traveling. Ketika kamu gajian atau tiap akhir bulan di mana kamu mendapatkan uang, langsung deh kamu sisihin beberapa persen untuk rekening itu dan jangan pernah kamu otak-atik apapun yang terjadi. Oke. Yang keempat, ini sih caranya agak ekstrim ya menurut saya, yaitu tulis pengeluaranmu setiap hari di kertas. Jadi misalnya gini, kamu sediakan buku seperti ini untuk mencatat pengeluaranmu setiap hari, ongkos, makan, jajan, cemil, pulsa, apapun itu kamu tulis di sini untuk bisa melihat seberapa banyak uang yang kamu keluarkan setiap harinya. Nanti kamu akan terkaget-kaget melihat betapa banyaknya uang yang kamu keluarkan dalam setiap hari. Seenggaknya sih itu yang saya lakukan. Yang berikutnya, setelah kamu mencatat apa-apa aja yang biasa kamu keluarkan, kamu lalu menelaah kira-kira hal apa yang bisa kamu buang supaya kamu bisa saving money. Misalnya nih, kalau kamu terbiasa minum satu cangkir Starbucks setiap harinya, berarti kira-kira dalam satu minggu kamu bisa menghabiskan sekitar 300-350 ribu untuk cangkir kopi. Nah, coba deh kamu ganti dengan kopi abang-abang atau kopi bikin sendiri. Sedih sih, tapi ya namanya juga buat saving money, buat jalan-jalan. Kalau saya sih nggak masalah selama saya bisa nyampe Brazil. Ini hal yang paling sering saya lakukan, yaitu kurangin makan di luar. Saya itu tipe orang yang hampir selalu makan di luar, jadi lumayan boros kan. Makanya ketika saya sudah menetapkan pengen jalan-jalan, biasanya sih yang saya lakukan adalah mengurangi makan di luar dan mulai masak. Walaupun masakan di rumah ya nggak sekece makanan di luar, tapi ya udahlah ya demi nyampe Brazil, ya nggak sih? Yang ketujuh adalah cari penghasilan tambahan. Bisa dengan cari pekerjaan sampingan, atau kalau misalnya kamu bukan tipe orang yang bisa melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang biasa kamu lakukan, mungkin kamu bisa coba jualan online. Hari gini kan banyak banget ya, kamu bisa jual apa aja bisa kamu jual, apalagi di era internet kayak gini. Kamu bisa jual macam-macam, ada banyak marketplace. Kamu juga bisa jualan di Instagram atau di Facebook, apa aja bisa dijual. Cuman kenangan mantan sih yang nggak bisa dijual. Yang nomor 8 adalah jual barang-barang yang nggak pernah lagi kamu pakai. Caranya gini, kamu bongkar aja barang-barangmu, kamu lihat di sekitar kamarmu, kira-kira barang apa sih yang udah 1 bulan nggak pernah kamu sentuh. Yaudah deh, kamu jual-jualin aja. Banyak kok tempat yang bisa kamu jual. Paling gampang sih jual aja di OLX ya. Saya sih nggak pernah jual di OLX. Biasanya saya kalau ada barang yang bekas, saya coba jual ke temen atau jual di Facebook. Yang terakhir, ini sih cara saya ya, terserah bisa kamu tiru atau enggak. Yang saya lakukan adalah setiap hari saya menyisihkan 10.000 yang saya masukkan ke dalam amplop khusus. Setiap hari pokoknya apapun yang terjadi saya harus memasukkan 10.000 itu ke dalam amplop. Kalau misalnya saya lupa, berarti keesokan harinya saya harus memasukkan lagi uang
sejumlah 10.000 yang saya lewatin. Jadi misalnya dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti dalam 1 bulan itu saya harus menyisihkan uang sebanyak 300.000 di amplop itu. Di akhir bulan, apa yang saya lakukan? Menyumbangkan uang itu. Jadi kita bersedekah. Kenapa? Karena insya Allah dengan sedekah bisa membuka pintu rezeki kita. Itu sih cara saya, terserah bisa kamu tiru atau enggak. Dan jumlahnya nggak harus sama. Kalau misalnya memang menurut kamu 10.000 terlalu berat, setiap hari coba saja kamu misalnya 5.000 atau berapapun. Yang intinya setiap hari kamu sisihkan uang agar setiap bulan kamu bisa menyisihkan uang untuk bersedekah. Kamu lakukan terus sampai hari keberangkatanmu. Insya Allah berkah ya. Nah, itu tadi beberapa cara menyimpan uang untuk traveling yang bisa kamu contek. Prinsip saya adalah lebih baik berhemat di negeri sendiri dibanding berhemat di negeri orang. Kan bete kalau misalnya kamu jalan-jalan tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada duit gitu. Kalau misalnya kamu punya cara lain yang mungkin belum saya sebutin, kamu bisa komen di kolom yang ada di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update jalan-jalan setiap minggunya. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!